Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tomodachi sekalian, konnichiwa. Jepang dan Indonesia sama-sama berada di Asia. Namun dalam kehidupan sehari-hari, cara masyarakatnya berinteraksi bisa terasa sangat berbeda. Perbedaan ini sering terlihat dari hal-hal kecil yang mungkin kita anggap sepele. Bagaimana seseorang berdiri saat menunggu giliran, dan bagaimana cara mereka memberi salam kepada orang lain, ternyata mencerminkan nilai sopan santun, cara menghormati sesama, dan budaya yang tumbuh di masing-masing negara. Nah, di video ini kita akan melihat dua perbedaan utama antara Jepang dan Indonesia, yaitu budaya antri dan cara memberi salam. Bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik, tetapi untuk memahami mengapa kebiasaan tersebut bisa berbeda dan apa makna dibaliknya. Oke tomodachi sekalian, kita langsung lihat saja videonya. Let's go. Budaya antri. Di Jepang, budaya antri sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Antri bukan hanya soal menunggu giliran, tetapi juga bentuk menghormati orang lain dan menjaga keteraturan bersama. Di stasiun, halte bus, atau toko, orang-orang berdiri rapi mengikuti garis antrean yang sudah disediakan. Menariknya, hal ini tetap dilakukan bahkan saat kondisi sangat ramai. Saat rush hour, terutama di pagi dan sore hari, stasiun dipenuhi oleh penumpang yang terburu-buru. Namun, meskipun kereta penuh, orang tetap masuk sesuai urutan antrian. Budaya ini juga terlihat jelas di eskalator. Di Tokyo dan wilayah timur Jepang, orang berdiri di sisi kiri, sementara sisi kanan dibiarkan untuk berjalan cepat untuk orang yang sedang terburu-buru. Sebaliknya, di Osaka dan wilayah barat Jepang, orang berdiri di sisi kanan, dan sisi kiri digunakan untuk yang sedang terburu-buru. Meski terlihat sederhana, aturan tidak tertulis ini membantu pergerakan tetap lancar bahkan di tengah keramaian kota besar. Di Indonesia, budaya antri sebenarnya sudah ada sejak lama. Menunggu giliran bukan hal yang asing lagi, terutama di ruang publik seperti pasar, sekolah, kantor pelayanan masyarakat, dan tempat-tempat umum lainnya. Zaman dahulu, antrian sering dijaga secara sederhana, tidak ada nomor atau pembatas fisik. Orang saling mengingat urutan pribadi masing-masing dan menegur secara langsung jika ada yang mencoba menyerobot. Budaya ini sangat bergantung pada komunikasi dan rasa saling mengenal. Antri bukan hanya soal urutan, tapi juga soal menjaga hubungan sosial. Seiring perkembangan zaman, sistem antrian di Indonesia mulai berubah. Di bank, rumah sakit, dan layanan publik, nomor antrian, layar digital, dan petugas pengatur sudah menjadi hal umum. Meski sistem semakin tertata, dalam prakteknya sehari-hari, budaya antri di Indonesia masih dipengaruhi oleh situasi. Saat kondisi lenggang, antrian bisa berjalan tertib. Namun, saat ramai atau terburu-buru, fleksibilitas dan toleransi sering lebih diutamakan. Perubahan ini menunjukkan bahwa budaya antri di Indonesia terus berkembang, menyeimbangkan antara keteraturan sistem modern dan nilai kebersamaan yang sudah lama hidup di masyarakat. Itu tomodachi sekalian. Budaya ojigi dan bersalaman. Di Jepang, membungkuk atau ojigi adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ojigi bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi cara menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan permintaan maaf. Sejak kecil, orang Jepang diajarkan kapan dan bagaimana membungkuk. Dalam situasi formal maupun informal, ojigi digunakan untuk menunjukkan sikap sopan kepada orang lain. Sudut dan kedalaman membungkuk memiliki makna yang berbeda. Bungkukan ringan biasanya digunakan saat menyapa, bungkukan yang lebih dalam digunakan untuk menunjukkan rasa hormat yang lebih besar, misalnya kepada atasan atau orang yang lebih tua. Ojigi juga mencerminkan cara masyarakat Jepang menjaga jarak fisik. Tanpa sentuhan, rasa hormat tetap bisa disampaikan dengan jelas melalui bahasa tubuh. Berbeda dengan budaya salaman di banyak negara, ojigi menekankan kesopanan, kerendahan hati, dan kesadaran akan posisi diri dalam hubungan sosial. Melalui budaya ojigi, kita bisa melihat bagaimana nilai hormat dan disiplin ditanamkan dan dijaga dalam masyarakat Jepang hingga saat ini. Di Indonesia,
Salaman adalah bentuk salam yang sangat umum dan bermakna. Salaman bukan hanya gerakan berjabat tangan, tetapi simbol keakraban, rasa hormat, dan hubungan sosial antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, salaman dilakukan saat bertemu, berpamitan, meminta maaf, atau mengucapkan terima kasih. Gerakan sederhana ini memperlihatkan keterbukaan dan kehangatan. Di beberapa daerah dan situasi, salaman dilakukan dengan kedua tangan atau diiringi dengan sentuhan ringan ke dada sebagai tanda ketulusan dan rasa hormat. Budaya salaman juga sangat dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan. Hubungan sosial yang dekat membuat interaksi fisik menjadi sesuatu yang wajar dan diterima. Seiring waktu, cara salaman di Indonesia juga mengalami penyesuaian. Dalam situasi formal atau profesional, salaman dilakukan lebih singkat dan sopan. Sedangkan dalam lingkungan akrab, salaman bisa disertai senyum dan percakapan ringan. Melalui budaya salaman, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kehangatan, kebersamaan, dan rasa saling menghormati dalam interaksi sehari-hari. Itulah tadi ya Tomodachi sekalian, dari cara antri hingga cara memberi salam, kita dapat melihat bahwa Jepang dan Indonesia memiliki nilai dan kebiasaan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipahami dan dipelajari. Karena melalui perbedaan budaya, kita belajar tentang cara menghormati orang lain. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan membantu kita lebih menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.